Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam program Seminar Teologi Online. Dalam 3 sesi ke depan kita akan membahas perihal konflik Yerusalem dan masa depan dunia. Saya akan menjabarkan 5 peristiwa hebat yang akan terjadi menjelang akhir zaman ini. Termasuk ada 2 perang yang sangat dahsyat yang kita perlu ketahui. Dan bagaimana kita tetap harus selalu beriman kepada Tuhan. Pada sesi pertama, materi akan disajikan 30 menit dan tidak ada tanya jawab. Tapi saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui Slido. Lalu pada sesi kedua dan sesi ketiga itu akan saya jawab setelah presentasi. Supaya saudara juga memiliki wawasan yang lebih lengkap perihal akhir zaman. Selamat mengikuti, beritahu kepada yang lain juga, dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya. Tuhan memberkati. Berbicara tentang Israel menjadi sangat seru, terutama ketika Desember tahun lalu Donald Trump mengakui dan mengumumkan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Mengamati perjalanan sejarah bangsa Israel erat kaitannya dengan masa depan dunia. Untuk itu, hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham akan memaparkan lebih lanjut Yerusalem dan masa depan dunia. Mari kita saksikan bersama. Hari ini temanya adalah konflik Yerusalem dan masa depan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tanggal 6 Desember 2017 yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebetulnya apa yang dia sampaikan bukanlah keputusan pribadi. Karena ini adalah kesepakatan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1995. Berarti sudah 22 tahun yang lalu Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tetapi tidak ada presiden yang berani menyampaikannya. Karena ini akan menimbulkan konflik dunia. Nah, di Amerika ada aturan setiap 6 bulan sekali presiden yang berkuasa pada waktu itu harus menandatangani surat pemunduran atau pengabaian alias penundaan pembacaan keputusan itu. Sehingga dalam 22 tahun, kalau setahun 2 kali berarti kira-kira ada 44 surat pengabaian hal ini dibacakan. Dan itu tidak dibacakan oleh Bill Clinton, oleh George Bush Jr., oleh Barack Obama, bahkan Donald Trump sendiri pada waktu dia mulai memerintah Amerika Serikat, dia pernah sekali menandatangani surat pengabaian karena dia tidak merasa bahwa timingnya tepat untuk mengumumkan itu, yaitu pada bulan Juni tahun 2017. Tetapi pada tanggal 4 Desember 2017, dia tidak mau menandatangani surat pengabaian itu. Dan 2 hari kemudian, dia mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Saudara-saudara, hal ini menimbulkan kontroversi. Negara-negara yang tergabung di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Desember, di akhir perundingan mereka, mayoritas negara anggota PBB menolak klaim Presiden Trump atas Yerusalem ini. Kenapa? Karena mayoritas delegasi di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa tidak percaya dokumen Alkitab menjadi dasar pengakuan bahwa Israel masa kini punya korelasi dengan Israel yang dicatat pada Alkitab ribuan tahun yang lampau. Nah, sebetulnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 2 ayat 11 misalnya. Dikatakan dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron, ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Daud memerintah 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Jadi siapa raja Yahudi yang pertama kali mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel? Daud, bukan Donald Trump.
Dan Daud sudah mengklaim itu, dan bukan hanya mengklaim, benar-benar menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Jauh sebelum Islam muncul, kira-kira abad ke-7. Jauh sebelum Kristen muncul, kira-kira pada abad yang pertama. Tahukah saudara, lebih dari 800 kali perkataan Yerusalem dan Sion tertulis di dalam Alkitab dan tidak tercatat dalam kitab suci yang lain. Sehingga Alkitab adalah buku yang paling sering bicara tentang Yerusalem dan tentang Sion. Di sini kita menghadapi pertanyaan penting, apakah Israel yang hidup pada masa kini sama dengan Israel yang dicatat pada zaman Alkitab? Jawabannya kemungkinan dua. Yang pertama, bukan. Orang Israel masa kini berasal dari berbagai negara di Eropa Timur, di Rusia, dan negara-negara yang lain yang mengaku-ngaku bahwa mereka punya hubungan kaitan dengan Israel pada zaman Alkitab. Lalu mereka datang dari berbagai tempat menduduki tanah yang telah dimiliki oleh orang Palestina. Bila hal itu benar, berarti Israel adalah agresor. Israel adalah penjajah. Dan kita setuju bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan itulah yang merupakan pola pikir banyak negara, termasuk negara kita. Tetapi kemungkinannya yang kedua adalah ya, bahwa Israel yang ada pada masa kini ada kaitan dengan Israel yang dicatat di dalam Alkitab. Jika demikian, mereka bukan agresor, penjajah. Mereka adalah orang-orang yang kembali pada tanah leluhurnya walaupun sudah ditinggalkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah saudara, jawaban yang kedua, ya, bahwa ini adalah bangsa yang kembali ke tanah leluhur, setidaknya memiliki 3 dasar yang cukup kuat. Mengapa kita berpikir bahwa Israel sekarang adalah Israel yang dicatat dalam Alkitab? Karena ada 3 kesamaan. Pertama, kesamaan bahasa. Bahasa orang Yahudi pada masa kini adalah bahasa Ibrani dan bahasa yang digunakan oleh orang Israel ribuan tahun yang lalu juga bahasa Ibrani. Vocabulary-nya tentu berbeda karena sekarang jauh lebih lengkap. Zaman dulu nggak ada handphone. Zaman sekarang ada istilah handphone dalam bahasa Ibrani tentu tidak ada dari 2000 tahun yang lampau misalnya. Kesamaan kedua adalah kesamaan budaya. Budaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa kini adalah budaya yang juga telah dicatat ribuan tahun yang lampau di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah kesamaan agama. Apa agama orang Yahudi? Yudaisme. Mereka percaya kepada kitab suci yang namanya Tenak. Torah, Nebiim, Ketubim. Yang sama dengan Alkitab Perjanjian Lamanya Kristen. Mereka sama sekali tidak percaya Alkitab Perjanjian Barunya Kristen. Mereka mengaku bahwa nabi yang terbesar adalah Musa dan bukan Isa. Nah kalau kita bicara ini berdasarkan sentimen agama pro pada Kristen, kita harus sadar bahwa Yahudi itu agamanya bukan Kristen. Ini kesalahan paham dari banyak orang di Indonesia. Sedikit sekali orang Yahudi yang beragama Kristen. Dengarkan ini, lebih banyak orang Arab yang Kristen daripada orang Yahudi yang Kristen. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan sentimen agama, mesti belain Arab dong daripada Yahudi. Dan siapa bangsa yang secara manusiawi menyerahkan Yesus untuk dibunuh? Bangsa Yahudi. Tetapi saudara, karena 3 kesamaan ini, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, kesamaan agama, maka secara ilmiah, secara sejarah, maka kita bisa melihat ada korelasi antara Israel pada masa lalu dan Israel pada masa kini. Nah jika demikian, kita harus melihat ada benang merah antara kembalinya mereka dari berbagai negara dan masuk kembali ke tanah perjanjian itu. Di dalam kaitan ini saya mau bicara ada 3 pandangan yang berbeda mengenai hubungan gereja dan Israel. Supaya kita punya mindset yang lebih lengkap. Saudara-saudara, bagaimana relasi antara gereja, umat percaya dengan Israel? Yang pertama secara teologi ada pandangan yang disebut sebagai separation theology.
Teologia terpisah. Jadi begini, Israel, gereja-gereja. Ini dua entitas yang tidak sama, yang tidak akan ketemu. Jadi tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Yang kedua disebut sebagai replacement theology. Banyak orang berpikir ini. Replacement theology artinya pengganti. Israel memang umat pilihan Allah pada perjanjian lama. Israel harus membawa amanat untuk memperkenalkan Tuhan Sang Pencipta kepada segala bangsa. Tetapi ternyata amanat itu tidak dilaksanakan oleh Israel. Mereka menolak Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan karenanya maka sekarang tempat mereka di-replace, digantikan oleh gereja. Jadi Israel ditinggal oleh Tuhan, tidak lagi umat perjanjian. Yang umat perjanjian bukan Israel, yang umat perjanjian adalah kita, gereja Tuhan, yang percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi dulu Israel memang dapat janji Tuhan. Tapi sekarang sama sekali tidak ada hak apapun di dalam janji Tuhan. Jadi semua perjanjian dengan Israel batal. Karena Israel tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah yang disebut remnant theology. Teologia sisa. Maksudnya begini. Ada sisa Israel pada akhir zaman yang tetap akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan pada zaman perjanjian lama. Khususnya tentang dua hal ini. Tuhan pernah menjanjikan kepada Abraham, daerah teritorialmu dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Itu kira-kira dari Mesir, Israel sekarang ke Syria, ke Lebanon, sampai ke Irak, ke Iran. Daerah yang sangat luas yang belum pernah diduduki oleh Israel. Dan itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dan ada satu lagi janji Tuhan kepada Daud. Bahwa dari Daud akan muncul seorang keturunan yang menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Apakah ini sudah digenapi? Belum. Karena anak Daud namanya Salomo pernah jadi raja tapi tidak kekal. Dan kemudian kita tahu Yesus disebut sebagai anak Daud. Artinya keturunan Daud yang akan memerintah sampai kekal. Dia adalah raja sampai selama-lamanya. Dan kalau dia datang sebagai raja, dia akan mendirikan dulu sebelum di sorga, dia dirikan dulu kerajaan di Yerusalem, jasmania di Palestina. Dan dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Separation theology, replacement theology, remnant theology. Saudara-saudara, saya percaya yang ketiga, bahwa masih ada sisa Israel yang akan bertobat. Dan ketika mereka bertobat, berbalik, mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, pemulihan akan terjadi di Palestina. Dan Tuhan akan datang memerintah dunia ini, mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Karena dia harus genapi janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Daud. Karena janji kepada Abraham dan janji kepada Daud bukanlah janji yang bersyarat. Jika maka, jika kamu begini maka kamu akan demikian. Janjinya itu bukan sebab akibat, sebab kamu taat maka akibatnya aku akan memberkati kamu. Ada banyak janji sebab akibat. Tapi khusus kepada Abraham dan kepada Daud, janji Tuhan unconditional. Dia bilang, aku akan berikan tanah ini dan aku akan berikan raja yang kekal yang akan memerintah. Dua hal ini belum digenapi. Dan kita percaya Allah tidak pernah ingkar janji, dia akan menggenapinya. Saudara tahu mengapa Israel itu berontak kepada Tuhan? Ini pasti jelek saudara. Mereka kehilangan banyak berkat-berkat rohani. Tetapi Roma 9 menunjukkan, Paulus menunjukkan justru seperti pohon yang asli. Yang sudah dikerat karena apa? Berdosa. Tapi kemudian bangsa-bangsa lain seperti cabang-cabang liar yang dicangkokkan pada pohon yang sama. Gara-gara Israel menolak Yesus, kita bangsa-bangsa non-Yahudi bisa percaya kepada Yesus dan mendapatkan janji Tuhan. Jadi ada hikmahnya, ada berkahnya.
Tetapi pada akhir zaman Tuhan tidak akan lupa. Karena dia pernah janji kepada para bapak leluhur Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kepada mereka janjinya akan digenapi. Akan ada sisa umatmu yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka akan dipulihkan. Dapat janji terutama dua hal ini. Tanah perjanjian yang lebih luas dari daerah sekarang. Dan yang kedua, raja yang kekal yang akan memerintah di Yerusalem. Namanya adalah Yesus. Saudara-saudara, saya akan bahas sekarang peristiwa apa yang telah terjadi supaya kita punya worldview yang lebih jelas soal hal ini. Kita akan bahas tentang kenapa negara Israel yang sudah hancur, sudah terserak ribuan tahun bisa lahir kembali. Ini diawali oleh gerakan Zionisme namanya. Gerakan kembali ke Sion, satu gunung yang ada di Yerusalem. Dipelopori oleh seorang yang bernama Theodor Herzl pada abad 19 yang menulis sebuah buku dengan judul Der Judenstaat atau negara Yahudi. Dia merindukan adanya negara teritorial yang orang-orang Yahudi bisa kumpul. Nah, di dalam diskusi itu ada dua tempat yang menjadi pokok pikiran. Pertama, di Uganda, Afrika. Dan yang kedua, di Argentina, Amerika Latin. Tetapi kemudian muncul orang lain, orang Yahudi juga di tempat yang berbeda, namanya Chaim Weizmann. Dan dia akhirnya menjadi presiden Israel yang pertama. Dia bilang bukan Uganda, bukan Argentina. Kalau ada negara Israel kembali, harus di Kanaan, di tanah perjanjian. Di mana Abraham, Ishak, Yakub dulu pernah ada di sana. Yang sekarang ini kita kenal dengan nama Palestina. Malah dalam pembicaraan dengan dengan Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu itu, dia bilang begini, bagaimana kalau kita ditawari bahwa udahlah orang Yahudi tinggalnya bukan di Uganda atau Argentina, tinggalnya di London atau tinggalnya di Paris. Ini dua kota yang paling maju pada waktu itu. Gimana kalau kita pindah ke Paris? Gimana kalau kita pindah ke London? Kita duduki di sana. Dia bilang, seandainya kita dapat dua tempat itu, jawabannya adalah no. Kami hanya ingin kembali ke Kanaan. Karena sejak London ataupun Paris belum ada, Tuhan telah menaruh namanya di Yerusalem. Dan kami harus kembali ke sana. Saudara-saudara, itulah yang kemudian diperjuangkan oleh tokoh lain yang juga namanya David Ben-Gurion. Yang menjadi Perdana Menteri pertama dari Israel. Dan sekarang David Ben-Gurion adalah nama daripada airport yang ada di Tel Aviv, di Yerusalem, di dekat Yerusalem. Nah saudara-saudara, dari gerakan Zionisme dengan beberapa tokoh ini, kemudian muncul apa yang disebut sebagai deklarasi Balfour. Karena Perdana Menteri Inggris Balfour pada tahun 1917 menyatakan bahwa Britain Raya, yaitu pemegang mandat Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengatur tanah Palestina, mendukung berdirinya negara Israel atau negara Yahudi di Palestina. Dan tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa secara resmi membagi Israel menjadi dua. Membagi Palestina menjadi dua. Untuk orang-orang Israel dan orang-orang Palestina. Jadi mereka mengakui Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Nah saudara, Arab Palestina sampai hari ini tidak pernah mau. Karena mereka tidak ingin ada negara namanya Israel. Israel menerima keputusan itu. Dan kemudian mereka mempersiapkan deklarasi kemerdekaan karena sudah di-oke oleh PBB. Kira-kira 6 bulan kemudian, 14 Mei tahun 1948, mereka memproklamirkan kemerdekaan. Sehingga sampai hari ini, bangsa Yahudi kembali menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah sebetulnya ada ramalan atau nubuatan lebih tepat istilahnya dalam Alkitab tentang munculnya kembali negara Yahudi ini. Matius 24 ayat 32-33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan bilang,
kalau kamu lihat peristiwa ini, itu tandanya aku segera datang kembali. Apa? Kalau pohon ara mulai bertunas. Nah, pohon ara bicara tentang lambang daripada Israel. Kalau Indonesia pohon beringin, kira-kira begitu saudara. Nah, jadi kalau negara ini muncul kembali, walaupun ribuan tahun sudah terserak ke berbagai tempat, engkau harus tahu, akhir zaman sudah sangat dekat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak terlalu mengetahui sejarah Israel, saya akan ceritakan secara ringkas sejarah Israel ini. Bapak leluhur atau patriark orang-orang Israel atau Yahudi adalah Abraham. Abraham dipanggil keluar dari kota namanya Ur atau Ur Kasdim di daerah Irak. Menuju satu tanah yang kemudian disebut sebagai Kanaan, the promised land, tanah perjanjian. Lalu bapak leluhur itu, Abraham punya anak, Ishak. Kemudian Ishak punya anak, Yakub. Dan Yakub yang melahirkan bapak leluhur Israel 12 suku yang menguasai Kanaan pada zaman mereka hidup. Tetapi kemudian pada masa kelaparan, orang-orang Israel yang tinggal di Kanaan, di tanah perjanjian ini, kalau sekarang disebut Palestina, hijrah semuanya ke Mesir. Kenapa? Ada bencana kelaparan. Dan waktu itu Yusuf yang menjadi raja di Mesir. Jadi semuanya pindah, eksodus dari tanah perjanjian ke Mesir. 430 tahun mereka tinggal di sana. Tetapi kemudian lama setelah Yusuf meninggal, ada tekanan-tekanan dari Firaun yang tidak mengenal dan mengenang lagi jasa Yusuf. Lalu mereka dipimpin oleh Musa, eksodus, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sehingga kemudian mereka masuk ke tanah itu dipimpin oleh Yosua, pengganti Musa. Dan Yosua yang membagi-bagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Setelah itu masuk pada zaman hakim-hakim. Karena setiap daerah itu punya penguasanya masing-masing. Tidak integral menjadi sebuah bangsa. Tapi semacam suku-suku dengan para kepala suku. Tetapi di kemudian hari mereka menghendaki adanya satu raja yang bisa menyatukan semuanya. Dan Nabi Samuel adalah orang yang pertama kali mengurapi Raja Israel nomor 1 namanya Saul. Kemudian Saul digantikan oleh Daud. Dan Daud kemudian melanjutkan dinasti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya yaitu Salomo. Nah, Saul, Daud, dan Salomo adalah 3 nama Raja Israel yang menyatukan seluruh Israel, 12 suku. Tetapi di kemudian hari ketika Salomo wafat digantikan oleh anaknya Rehabeam, ada 10 suku yang memberontak kepada Rehabeam karena pajak yang terlalu berat. Dan mereka dipimpin oleh seorang yang namanya Yerobeam. Yerobeam ini bisa mempengaruhi 10 suku sehingga hanya tinggal 2 suku yang tersisa. Nah 10 suku ini kemudian pindah ke bagian utara, di mana Samaria adalah ibu kotanya. Sedangkan 2 suku yang tersisa disebut sebagai kerajaan Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Saudara-saudara, kerajaan utara disebut Israel dengan ibu kota Samaria ditawan oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dan akhirnya mereka tidak pernah menjadi bangsa Israel yang asli dalam tanda kutip. Karena mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka ditawan ke Asyur. Lalu orang-orang tawanan dari negara-negara lain yang ditundukkan oleh Asyur dipindahin sebagian ke Samaria. Sehingga kawin campur terjadi di mana-mana. Sudah tidak asli lagi. Tetapi saudara yang selatan, yang ibu kotanya Yehuda, yang disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem maksud saya. Karena berdosa ditawan juga pada tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel, Babilonia atau Irak sekarang. Tetapi mereka masih tetap mempertahankan jati dirinya, tidak mau kawin campur. Dan 70 tahun kemudian mereka balik lagi ke Kanaan.
Itu sebabnya mengapa orang Samaria dan orang Yahudi nggak pernah akur. Karena Yahudi merasa kita pribumi, kita asli, kamu sudah campuran. Nah saudara-saudara, sejak kembalinya orang-orang Yahudi ke Kanaan, yaitu kerajaan Yehuda. Sejak saat itu Israel dijajah silih berganti oleh banyak sekali bangsa-bangsa. Dan pada waktu Yesus dilahirkan kita tahu penjajahnya adalah Roma. Dan setelah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga kira-kira tahun 33 Masehi. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Suci yang merupakan ikon dari kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari kerajaan Roma. Sejak itulah Israel mengalami diaspora, terserak ke seluruh dunia. Dan akhirnya tidak lagi menyatu selama berabad-abad. Udah kocar-kacir kemana-mana. Nah ketika kekhalifahan Islam menguasai tanah Kanaan, maka mereka mendirikan apa yang disebut sekarang sebagai Dome of the Rock. Masjid kubah batu, kubah emas. Warnanya seperti warna emas di atas. Dan kemudian di sampingnya dibuat sebuah masjid lain namanya Al-Aqsa atau Al-Aqsa. Dan sejak itulah banyak sekali orang-orang Arab berdatangan dan tinggal di sana. Dan orang-orang Arab inilah yang kemudian disebut sebagai cikal bakal Palestina. Pemirsa, telah kita saksikan bersama penjelasan yang sangat menarik dari hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, bahwa memang ada beberapa persamaan antara Israel pada masa kini dan Israel yang ada di dalam Alkitab, yaitu ada kesamaan di dalam hal bahasa, budaya, dan agama. Untuk penjelasan menarik lainnya dapat Anda saksikan di dalam 2 episode mendatang. Saat ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa terkasih, kami bersyukur berterima kasih untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu, karena sedikit demi sedikit kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui penjelasan yang kami dapat pada hari ini semakin memperteguh iman kami dan semakin mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya Elizabeth Bulan undur diri, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.